Su-57 Rusia akan gantikan posisi F-16 di Indonesia. Rusia yakin jika Indonesia di masa depan akan membeli Su-57 buatannya. Maklum, Rusia tak pernah menghalangi niatan Indonesia membeli Su-57. Rusia memberikan kelonggaran bagi Indonesia memiliki Su-57. Tanpa ada embel-embel apapun, Indonesia bisa memboyong Su-57 jika sudah menyiapkan duit. Bahkan Indonesia bisa hutang, begitu tuturnya. Hal ini jelas membuktikan jika hubungan Indonesia dan Rusia sangat baik. Indonesia juga akan jadi negara ASEAN pertama yang jika beli pesawat jet generasi ini. Menyoal kemampuan Su-57 mempunyai segalanya untuk melawan penempur barat. United Aircraft Corporation, perusahaan manufaktur pesawat Rusia, membanggakan produk jet tempur canggih Sukhoi Su-57. CEO UAC Yuri Sluyuzar menyebut Su-57 telah mendemonstrasikan kualitasnya dalam agresi militer ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan Sluyuzar dalam forum teknologi militer internasional di Moskow. Sukhoi Su-57 sendiri adalah jet tempur generasi kelima milik Rusia. Per 2022, generasi kelima adalah klasifikasi tercanggih yang juga termasuk F-22 Raptor dan F-35 milik Amerika Serikat. Pesawat ini atau Su-57 dilibatkan dalam operasi khusus invasi ke Ukraina dan mendemonstrasikan kualitas terbaiknya. Setelah mendengar laporan-laporan dari Angkatan Udara dan Kementerian Pertahanan dan kami mendapatkan umpan balik dan sangat bangga bahwa pesawat itu telah mencapai tahap produksi massal. Dikutip dari Air Force, teknologi Su-57 saat ini sedang dipersiapkan untuk memperkuat AU Rusia di masa depan. Rusia membuat program perspektif ini Kompleks Portfolio Aviasi atau PAK-FA yang mendasari terbentuknya Su-57 pada 1999. Program PAK-FA ini menggantikan proyek jet tempur siluman gagal total Mikoyan 144. Sebetulnya proyek Su-57 sudah digagas pemerintahan Uni Soviet pada tahun 1979. Soviet kemudian membuat sebuah proposal yang dinamai I-90, di mana berisi data sekalian kisi-kisi mengenai Su-57. Tujuannya untuk menggantikan armada MiG-29 dan Su-27 yang di masa depan sudah tak layak lagi digunakan dalam pertempuran udara. Dari sinilah Sukhoi dan MiG mengajukan prototipe. MiG dengan 1.44 dan Sukhoi menawarkan pesawat yang diberi nama oleh mereka S-32. Sayang, Uni Soviet kadung bubar, di mana proyek jet tempur siluman ini tertunda lantaran kurang dana hingga akhirnya dibatalkan. Akhirnya pada tahun 2000 Rusia mulai lagi program baru yakni PAK-FA. Produsen Mikoyan awalnya berusaha menyambar tender ini dengan MiG 1.44 yang pernah mereka buat pada proyek sebelumnya. Tapi proposal Sukhoi lah yang diterima untuk selanjutnya bertugas membuat prototipe yang diberi nama T-50 PAK-FA. Alasan Kementerian Pertahanan Rusia memilih Sukhoi lantaran keberhasilan Su-27 di perang Eritrea, Ethiopia, di mana flanker saling membunuh di sana. Tugas Sukhoi ialah memasangkan semua teknologi terkini ke Su-57 termasuk radar Izabelka. Intinya semua senjata dan teknologi mutakhir Rusia akan disematkan ke Su-57. Uniknya Rusia malah mengkomersilkan Su-57 meski tak tahu apakah akan menjual bangkai model ke negara luar. Indonesia diketahui menjadi salah satu negara yang ditawari Rusia untuk membeli Su-57. Indonesia mengakui Su-57 jet tempur canggih namun enggan membelinya lantaran perawatan yang mahal, apalagi Rusia saat ini sedang berperang, di mana lini produksi senjatanya pasti tersedot di Ukraina. Sempat muncul desakan agar pengganti F-16 Falcon itu langsung dicomot dari generasi 5 seperti F-35 Lightning atau setidaknya Sukhoi Su-57. Toh membeli pesawat tempur strategis itu tidak mudah. Untuk membeli pesawat tempur dari Amerika misalnya, perlu persetujuan dari Kongres dan Senat.
Bila membeli Sukhoi Su-57 mungkin lebih mudah, namun biaya operasi dan pemeliharaannya mahal. Jelas platform informasi Indonesia.